Kita sama-sama masuk dalam doa. Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya, juga Tuhan sebagai Juru Selamat, Penyelamat dunia. Biar kami paham hal ini Tuhan. Sebab kalau kami tidak paham, kami akan mudah tertipu dengan kata-kata orang yang di dalamnya tidak mengandung kuasa. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami semua, ibadah rumah yang kami laksanakan, ujian bagi iman kami, benar-benarkah kami atau sembronokah kami? Semua yang menilai adalah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka dengan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, karena ini adalah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua mau mendengar, memperhatikan, bahkan mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa dalam ibadah di rumah. Berjumpa dengan saya lewat khotbah saya, lewat firman yang saya sampaikan. Saya ucapkan Shalom, puji Tuhan. Kita hari ini akan memperhatikan firman Allah tentang bagaimana mengenal Tuhan. Ada yang mengenal Yesus, Yesus disamakan dengan seorang nabi. Mengenal Yesus karena keajaiban-keajaiban, mengenal Yesus karena makan kenyang dan lain sebagainya. Tapi tidaklah kita mengenal Yesus yang benar. Itu seperti apa? Kita akan dibimbing oleh firman pada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah atau membaca dalam Injil Yohanes pasal 4. Kita baca ayat 40 sampai 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ya, setelah orang Samaria yang mendengarkan berita dari perempuan Samaria yang mengalami keajaiban, yang mengatakan engkau adalah nabi. Nah, ini orang Samaria yang lain ingin lebih jelas sebenarnya siapa Yesus itu, maka dia mempersilahkan Yesus tinggal di rumahnya, dan di situ Yesus tinggal 2 hari. Teruskan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Mereka berkata kepada perempuan Samaria itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Kami percaya kepada Yesus, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Bukan karena yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu. Teruskan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah ini. Jadi kalau kita mengenal Yesus lewat kesaksian orang, termasuk kesaksian perempuan Samaria yang dia berjumpa dengan Yesus ketika menimba air, Yesus berkata, "Ibu, aku minta minum." Ibu menjawab, tidak ada hubungannya orang Samaria dan orang Yahudi. Tapi Yesus berkata, ya Ibu, kalau kamu mengerti siapa yang minta kepadanya, kepadamu, dia sudah minta kepadanya. Air kehidupan. Tuhan tidak punya timba, sumur ini dalam.
Ya ibu, kalau ibu minum air ini haus lagi. Tapi kalau minum air yang daripadaku tidak akan haus, akan mengalir dari batin menuju hidup kekal selama-lamanya. Perempuan itu berkata semurni dalam, apa Tuhan lebih hebat atau lebih dari nenek moyang kami Yakub. Tapi Yesus katakan, ibu tidak pernah akan puas kalau hanya mengenal Yesus disamakan dengan nenek moyang, disamakan dengan orang yang hebat, disamakan dengan nabi yang hebat. Terus perempuan minta, kalau begitu aku minta, bawa suamimu kemari. Aku tidak punya suami. Benar perkataan ibu. Laki-laki yang satu rumah bukan suami. 5 laki-laki yang lain juga bukan suami. Perempuan itu dikoreksi dosanya langsung berkata, Tuhan adalah benar-benar nabi. Dan perempuan Samaria cerita kepada tetangganya. Ada seorang nabi yang hebat, yang luar biasa. Mengerti apa yang ada dalam diriku. Mereka semua percaya. Tapi setelah mereka ketemu dengan Yesus, aku percaya bukan karena perkataanmu lagi, tapi karena aku mendengar dia berkata, dia ini benar-benar juru selamat dunia. Jadi yang menyelamatkan dunia ini adalah Yesus. Cara penyelamatannya bagaimana? Kita harus belajar. Sebab kita sudah mengenal Yesus, lewat firman yang disampaikan ini, kalau saudara tidak mengenal secara pribadi, tidak mengerti arti keselamatan yang datangnya dari Yesus. Hingga hanya sekedar mendengar kata orang, kagum, keajaiban, mujizat yang dialami oleh orang lain, kita ikut kagum, tapi kita sendiri tidak paham siapa Yesus. Nah sekarang kalau dikatakan juru selamat dunia, dunia itu siapa? Kita ini. Dia mau diselamatkan, tapi justru tidak mengerti, tidak mengenal. Ayo kita baca Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-10 ya. Injil Yohanes pertama, ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia. Ia, Yesus telah datang dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, tapi dunia yang dijadikan, yang diciptakan, kita yang dijadikan, yang untuk diselamatkan, tapi tidak mengenal juru selamat. Ini berbahaya, saudara. Kalau kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, ternyata tidak mengenal siapa Yesus. Yesus hanya disamakan dengan seorang nabi yang hebat, mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda yang ajaib, cuma itu kagum, tetapi tidak mengenal sebenarnya Yesus itu tujuannya apa? Menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita, tapi dia datang justru kita tidak mengenalnya. Siapa yang memberikan panjang umur? Dia. Siapa yang memberikan rezeki cukup? Dia. Siapa yang memberi sehat? Dia. Tapi tidak mengenal, dianggap semua dari usaha manusia itu sendiri. Ini salah, saudara. Kalau kita mengenal siapa dia yang memberikan hidup, yang memberikan sehat, yang memberikan panjang umur, yang memberikan rezeki cukup, mengenal, kita pasti ada rasa takut, ada hormat kepada Yesus sebagai juru selamat. Sekarang kita belajar bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya, bagaimana caranya. Ini kita harus mengenal, harus mengerti cara-cara dimulai dari perjanjian lama itu nubuatan.
Itu gambaran yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kalau kita tidak mengenal Alkitab, tidak belajar pada Alkitab, tidak belajar pada firman Allah dengan sungguh-sungguh, kita seringkali terkecoh dengan melihat keajaiban-keajaiban. Dukun pun bisa mengadakan keajaiban. Setan pun bisa mengadakan keajaiban. Yesus bisa mengadakan keajaiban, bisa ditandingi. Yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun, menyelamatkan hidup kita, terutama menyelamatkan orang berdosa. Ini tidak pernah bisa ditandingi oleh iblis, oleh setan-setan. Oleh sebab itu, ayo kita belajar. Pertama kali Tuhan menyelamatkan umatnya, yaitu bangsa Israel. Siapa yang diselamatkan? Dia yang keluar dari negeri Mesir. Tujuannya kemana? Tujuannya ke negeri yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi keselamatan atau janji secara lahiriah, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, kegenapannya adalah kerajaan surga. Di sana tidak ada kekurangan apapun. Ini penyelamatan yang dilakukan oleh Musa, ini hanya tata lahir. Tetapi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, ini perkara-perkara rohani. Kita akan belajar cara Tuhan menyelamatkan. Dan bagaimana cara iblis bekerja. Sama saudara. Ayo kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 12. Sampai kepada 14. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya, ini orang Israel yang sudah keluar dari Mesir ketika dikejar oleh Firaun, mulai dia ingin kembali ke Mesir. Ini nanti juga orang Kristen, kita ketika dikejar oleh iblis, bukan mustahil ingin kembali kepada iblis. Ya, teruskan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Jangan takut, kata Musa. Berdirilah tetap. Berdirilah tetap, punya pendirian yang tetap, yang kuat terus. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini cara penyelamatan. Yang pertama kali, orang Israel keluar dari Mesir karena apa? Karena korban Paskah. Ketika malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung hanya melihat tanda darah. Itulah yang digenapkan oleh Paskah, oleh korban Kristus. Nanti malaikat maut itu akan menghukum di mana tidak ada tanda darah. Nah, di sini yang ada tanda darah adalah pintu bangsa Israel. Bangsa Mesir kosong. Tidak ada tanda darah, maka semua anak sulung dibunuh oleh malaikat maut. Nah, di sini bangsa Israel keluarlah nih. Itu nanti setelah kita menerima panggilan oleh darah Yesus, kita harus keluar dari dosa. Keluar dari Mesir, keluar dari ikatan dosa. Keluar dari Mesir, keluar dari tekanan Firaun. Keluar oleh darah Yesus,
keluar dari ikatan dosa. Itu kegenapannya. Maka ketika Raja Mesir Firaun dan bala tentaranya mengejar, kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan dikira iblis tidak mengejar kita. Mengejar di mana kita berada. Kalau orang Mesir dengan kekerasan, kalau iblis ingat jatuh dosa manusia pertama lewat bujuk rayu. Saya dan saudara kalau tidak hati-hati, sudah menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan oleh korban Kristus. Tapi saudara bisa menghadapi bujuk rayu dari iblis. Itulah sebabnya kita harus keluar. Kalau sudah keluar, jangan mudah terkena bujuk rayu iblis. Kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, gambaran keluarlah dari Mesir, teruskan. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisahkan dirimu dari mereka, dari Mesir, dari tekanan dosa. Pisahkan dari hidup ditekan oleh dosa. Terus firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Maka aku akan menerima kamu. Terus kan? Dan aku akan menjadi bapamu. Aku menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Kamu menjadi anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan. Dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk menjadi anak Allah, harus rela keluar dari ikatan dosa. Anak inilah yang memiliki waris. Waris yang disediakan kepada kita adalah kerajaan Allah. Kerajaan surga. Hidup yang sangat bahagia. Nah ini ketika kita sudah keluar dari dosa, Firaun mengejar, iblis mengejar. Ya, akan dibujuk, dibak kembali. Yang tadinya tukang berzinah, supaya berzinah lagi. Yang tadinya punya kelemahan soal keuangan harta, supaya kembali ke sana. Yang punya kelemahan soal tahta kedudukan, supaya kembali ke sana. Ini maunya Firaun, supaya bangsa Mesir kembali ditekan, diperbudak. Maunya iblis, setelah kita lepas dari dosa oleh darah Yesus, kita akan dibawa kembali untuk diperbudak, supaya kita hidup di dalam dosa kembali. Kalau ini sampai kita lakukan, kita akan menjadi manusia najis. Tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Kalau sampai kita sudah dilepaskan dari dosa, kembali lagi, kita disamakan dengan anjing dan babi. Babi ini adalah tempat kediaman iblis legion yang jumlahnya banyak, 2000 babi. Ketika legion masuk, babi mati semua di dalam laut. Sama kalau saya dan saudara sudah dilepaskan oleh darah Yesus, sudah percaya kepada Yesus, kembali kepada dosa, diperbudak dosa. Jangan harap selamat. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Sudah dilepaskan oleh Kristus dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Terus, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk
daripada yang semula. Akhirnya orang Kristen yang sudah dilepaskan kembali kepada ikatan dosa, keadaannya lebih buruk, lebih jahat dari semula. Terus. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Malah dikatakan lebih baik orang itu tidak mengenal Yesus daripada sudah mengenal, tapi kembali lagi kepada dosa. Itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Terus. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah ini saudara, kalau kita sudah dilepaskan dari dosa, sudah mengenal Kristus, sudah percaya, sudah dibaptis, terus tertarik kembali berbuat dosa. Waduh, saudara. Keadaannya lebih buruk lagi. Dan dikatakan lebih baik tidak mengenal kebenaran. Ini kata firman Allah. Dosa untuk menarik yang paling tajam apa? Siapa yang tidak terseret kepada dosa yang ditampilkan oleh iblis? Pertama-tama Yesus digoda. Dengan apa? Roti palsu. Yesus menolak roti palsu, itu artinya makanan yang dihasilkan oleh korupsi, oleh mencuri, oleh ketidakjujuran. Ini adalah roti palsu. Bukan berkat dari Tuhan. Tapi Yesus menjawab, ada tersurat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yang terakhir digoda tentang apa? Dibawa di atas gunung, diperlihatkan keindahan dunia, kerajaan dunia, kekayaan dunia. Semua akan kuberikan kepadamu, tapi sembahlah Aku. Ayo kita baca Matius 4, ayat 8 sampai 11. Matius pasal 4, ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Semua akan kuberikan jika sujud menyembah Aku, kata iblis kepada Yesus. Apa jawabnya? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini yang harus kita contoh adalah Tuhan Yesus. Tidak tergoda dengan ketidakjujuran, tidak tergoda dengan kekayaan, dengan kedudukan yang tinggi, tidak tergoda. Suruh menyembah, suruh berlutut kepada iblis. Tuhan menjawab, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bujuk rayu yang paling hebat, kalau sudah bicara harta, kalau sudah bicara tahta, luar biasa saudara. Orang kalau sudah terbujuk harta tahta, rela meninggalkan Yesus. Mau menyembah, rela kembali menjadi orang yang berdosa. Kalau ini dilakukan oleh orang Kristen, dikatakan orang itu akan lebih jahat dari semula, dari kejahatan semula. Oleh sebab itu, kita perlu waspada
Kita perlu memahami, perlu belajar kepada Tuhan, supaya kita tidak terseret kepada dunia. Kita lihat dunia sekarang, yang dihancurkan oleh iblis adalah soal ekonomi. Amerika dihancurkan, Brasilia dihancurkan, negara-negara Eropa dihancurkan lewat virus corona. Indonesia dihancurkan. Berapa triliun untuk melawan corona, membantu rakyatnya bangsa Indonesia lewat BLT dan lain sebagainya. Sampai hari ini belum aman. Senjata nuklir, senjata yang hebat, tidak berguna. Untuk mendapatkan obat melawan virus corona sampai hari ini belum ditemukan. Saya tidak tahu, saya tidak akan bicara politik, tapi kalau memang ini berkembang, apakah sudah sampai saatnya secupak gandum harga 1 dinar mengalami kesulitan, mengalami kesukaran? Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Berpegang kepada firman Allah. Orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Allah, karena semua langit dan bumi serta isinya akan hilang. Karena apa? Dunia yang menyediakan kehebatannya itu miliknya si jahat. Ayo kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia sehebat apapun akan hancur nanti, saudara. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita lihat saja KPK untuk memberantas korupsi. Apakah segampang hilang begitu? Tidak bisa. Sampai hari ini Baswedan disiram air ya yang merusak matanya, yang menyiram hanya dihukum atau dituntut 1 tahun dan lain sebagainya. Ini dunia. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Memang dunia dikuasai si jahat. Nah, yang tidak dikuasai si jahat cuma firman Allah. Siapa firman Allah? Yang menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Satu-satunya manusia yang tidak bisa ditaklukkan oleh iblis. Yesus. Nyala iblis. Ada tersurat, sembahlah Tuhan Allahmu. Satu-satunya yang disembah adalah Allah. Yesus menegaskan dan iblis pergi. Pergi mencari kesempatan. Siapa? Orang Kristen yang lengah. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang tidak paham firman Allah. Ini akan disikat oleh iblis. Dengan bujuk rayu. Di mana letak kelemahan manusia itu? Iblis sangat tahu. Oleh sebab itu pegangan saya dan saudara hanya satu, firman Tuhan. Kalau sudah bicara firman Allah, boleh ditekan oleh siapapun. Tetapi Tuhan adalah pembela kita. Kalau satu kali kelak tidak ada gandum, kalau antikris sudah datang, saudara, luar biasa nanti, aniaya, siksa, bagi kita yang berpegang pada firman Allah. Tidak usah takut. Dimanapun kita berada, kita memiliki firman Allah, berarti memiliki rezeki, memiliki makan. Saya tidak tahu cara Tuhan memberikan makan pada kita.
namun yang pasti hidup di dalam firman Allah tidak akan mati. Firman Allah ini Injil. Injil yang kekal. Injil yang menyelamatkan. Itulah Yesus, juru selamat yang dikenal oleh orang Samaria. Bukan sekedar nabi yang mengoreksi dosa. Bukan sekedar nabi yang mengadakan tanda mujizat, tanda ajaib. Orang buta melek, orang timpang berjalan, orang bisu berkata-kata, orang mati bangkit. Bukan hanya itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan yang rohani. Kalau Musa sudah menyelamatkan, janjilah pada Abraham, Ishak, Yakub secara badani jasmani. Enggak, bangsa Israel benar-benar masuk negeri yang dijanjikan, negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saya dan saudara akan dibawa masuk ke negeri yang berlimpah-limpah damai sejahtera, ketentraman, yaitu kerajaan surga. Syaratnya paham firman Allah. Syaratnya tidak dibujuk, tidak diseret kembali kepada perbuatan dosa. Kita harus hidup kudus sama seperti Dia kudus. Mulut kita jaga. Jangan penuh dengan noda. Jangan penuh dengan dusta. Injil itulah Injil yang menyelamatkan, yang kekal. Bukti kita hidup dalam Injil yang kekal. Perjalanan kita menuju kepada keselamatan. Keluar dari Mesir menuju negeri yang dijanjikan. Keluar dari dosa menuju kepada janji Allah. Masuk kerajaan surga. Lewat keluar dari dosa, keluar dari karakter lama. Sifat, sikap, tabiat yang tidak baik kita tinggalkan. Wahyu 14 ayat 6 dan ayat 7. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Malaikat memegang Injil akan diberitakan kepada semua bangsa yang diam di atas bumi, dan semua bangsa, suku, dan bahasa dan kaum. Teruskan. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Dan muliakanlah Dia. Muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Firman yang menjadikan laut, bumi, langit. Dalam kitab Kejadian, jadilah langit jadi. Jadilah bintang jadi. Jadilah matahari, bulan jadi. Ini yang menciptakan firman. Firman itu menjadi manusia, firman Dia Injil. Ini harus diberitakan, didengar oleh semua bangsa di dunia ini. Siapa yang percaya bukan dipaksa, tapi diperdengarkan. Saya termasuk orang yang mendapatkan kemurahan Allah. Mendengar Injil, saya percaya. Saya sungguh-sungguh belajar. Kalau saya hidup di dalam Injil, hidup dalam kekekalan. Ciri-ciri hidup dalam kekekalan. Aku meninggalkan dosa. Tidak hidup di dalam dosa. Lewat pergumulan, lewat kesungguhan, lewat peperangan, menghadapi tantangan, pencobaan, dan lain sebagainya. Harus berubah karakter manusia yang penuh dengan dosa. Harus berubah. Hidup kita harus sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau tidak,
Itu Injil lain. Injil yang benar, Injil yang berkuasa, membawa saya dan saudara dalam pertobatan, dalam kesungguhan, di dalam ibadah kepada Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini kata Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah sarjana Taurat agama Yahudi. Dia bertobat menerima Injil yang diterima oleh Rasul Paulus, mendengar suara Yesus. Dia berubah sikap sampai menganggap segala sesuatu yang ada dalam dunia ini aku anggap sampah karena Kristus. Bukan sesuatu yang harus kita berhalakan. Kekayaan seberapa banyak, kedudukan seberapa tinggi, semua akan tidak ada artinya. Kalau sudah meninggal dunia, semua ditinggalkannya. Tapi Rasul Paulus paham dengan Injil, maka hidupnya berubah. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Maka kalau ada orang memberitakan Injil lain, yang kenyataannya si pemberita Injil tidak berubah dari sikap, tidak berubah dari karakter, itu adalah Injil palsu. Dimulai dari pemberita, harus mengalami satu keubahan hidup. Kalau pemberita firman tidak mengalami keubahan hidup, berarti pemberita itu membawa berita Injil yang berbeda dengan Injil yang ada dalam tangan malaikat yang akan menyelamatkan orang percaya. Keselamatan itu identik dengan kelepasan dosa. Hidup tidak bertahan dalam dosa. Supaya kita mengenal Yesus, melihat Yesus, Yesus sebagai gembala, kita sebagai domba-domba. Yesus berjalan di depan kita, mata kita akan terhalang kalau hidup dalam dosa. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran kekudusan, mata kita melihat pimpinan Yesus. Kita akan sama-sama memuji Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darahnya perjamuan suci. Mataku tertuju kepadamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Mata kita bisa tertuju kepada Kristus kalau tidak tertutup dosa. Tapi kalau kita tertutup dosa, tidak mungkin bisa mengikuti perjalanan Yesus. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit bumi serta isinya, tapi yang diciptakan tidak mengenal Sang Pencipta. Bukankah kami sama dengan dunia yang dikuasai oleh iblis kalau tidak mengenal Yesus Firman yang menciptakannya? Mari Bapa, ajarkan kami memahami firman-Mu, supaya jangan kami sebagai orang Kristen tapi dikuasai oleh iblis, tidak bisa lepas dari dosa, tidak bisa lepas dari karakter hawa nafsu, hawa angkara murka. Tapi kalau kami mengenal Engkau Tuhan, sebagai firman yang membebaskan, yang memerdekakan, kami akan bisa merendahkan diri, menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mengucapkan syukur kalau malam hari ini dijelaskan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tetapi juru selamat bagi dunia. Namun walaupun demikian dunia tidak mengenal Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang menciptakan, dan lain sebagainya. Bapa, tubuh darah-Mu akan dibagi-bagikan, layakkan kami semua untuk makan dan minum. Inilah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Tanda Paskah, tanda kelepasan, kami meninggalkan dosa, mengikuti bimbingan Tuhan, supaya kami mengerti arti keselamatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti. Semua kita berdiri ya. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan iman, kita angkat tubuhnya. Sama-sama kita makan, sebelumnya itu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gantian kita mengangkat cawannya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sama-sama kita minum darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Engkau sangat baik. Kami mengadakan perjamuan suci, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kalau kami mati bersama-sama dengan Kristus, kami juga akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Berkatilah seluruh sidang jemaat yang beribadah di rumah. Sekarang kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, dari sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.